Oke, kita masih di dua sisi. Tadi kita sudah mendengarkan paparan perdebatan juga bisa dikatakan dari Mas Satriwan dan juga Mas Ubaid. Apa juga mungkin pendapat dan suara dari Bu Retno Listiati dari kubu saya? Dan ada Pak Desvian dari kubu saya. Silakan. Boleh Pak, silakan tadi disambung semangatnya yang berapi-api luar biasa di akhir. Nah ini kita kasih ruang lebih besar nih. Boleh salaman dulu sama Mas Satriwan. Oke. Saya langsung aja ke Pak Desvian ya. Monggo, silakan. Tadi kan kalau dibilang 724. Cukup berapi-api tadi ini Pak menurut Desvian. Mas Ubaid. Pak Desvian bilang, wah nggak bisa. Bahkan bisa sampai di angka 1.400 triliun. Kurang sedikit lah. Kalau itu mau gratis semua. Kalau mau. Nah, boleh penjelasannya Pak. Mic-nya boleh dipakai Pak. Jadi saya kira problemnya itu kan bukan pada problem ide, bukan pada problem cita-cita dan keinginan konstitusi, itu Ya. benar. Tapi problemnya pada kenyataannya. Realitanya. Realitasnya anggaran kita itu tidak bisa mensupport kepentingan-kepentingan yang diamanatkan oleh konstitusi. Lalu kalau dia tidak bisa, Amanat konstitusi itu tidak dijalankan dengan baik gitu maksudnya? bukan tidak dijalankan dengan baik, tetapi memang belum bisa dijalankan sepenuhnya. Saya nggak pakai istilah dengan baik itu. Nah, saya kira setiap pemerintahan memiliki keinginan baik untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya tidak bisa menjadikan pendidikan kita semakin baik dalam pengertian-pengertian yang paling ideal. Tapi bukannya kita seharusnya juga jangan menyerah dengan kondisi yang belum Tentu tidak menyerah. Iya. Maka saya kan ingin berangkat dari dari bagian awalnya. Bahwa Pak Ubaid dan teman-teman ini mengusung ide pendidikan gratis itu kan disebabkan ada sekelompok masyarakat yang mengeluh 1 juta tadi. tidak mampu membayar. Itu dia. Oke. Nah, kenapa tidak kita kembangkan dulu apa yang disebut dengan jalan darurat, memberikan kuota bagi subsidi pendidikan dalam bentuk beasiswa yang lebih masif. Nah, Itu realistis KIP itu kita Betul. tingkatkan. Ya. KIP bukan hanya untuk pendidikan tinggi, tetapi juga untuk pendidikan dasar dan menengah. Oke. Kartu Indonesia Pintar. Oke. Itu lebih realistis. Sehingga tidak menyentuh aspek-aspek yang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Yang itu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan. Oke. Yaitu pelaku pendidikan masyarakat. Oke. Nah, kalau negara sudah oke, undang-undangnya sudah mengatur itu dengan baik, political will-nya sudah on the track, lalu kemudian gagasannya bisa dilaksanakan, baru kita bikin dia gratis semua. Oke. Tapi dalam situasi seperti hari ini, Gimana, Bro? apalagi ketika misalnya pemerintah memotong anggaran dengan efisiensi, Efisiensi anggaran. nah, itu kan semakin jauh panggang dari api begitu loh. Betul. Oke, baik. Silakan Prof. Jauh kira panggang itu- dari Oke. api. Silakan Mbak Eno. Baik, pertama adalah ketika kita berpikir tidak bisa, ya jadi tidak bisa. Jadi kita harus berpikir bisa Oke. dan harus. Kenapa? Sekarang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak Indonesia, oleh bangsa Indonesia? Salah satu pendidikan. Betul, setuju. Lalu itu diatur lewat konstitusi, Bu berarti Retno, kuat banget. Saya potong sebentar, bukan tidak bisa, belum bisa. Nah, makanya saya mau jelaskan Pak. Jadi Boleh, didengarkan silakan. dulu. Nah, jadi ini bukan soal nggak bisa, tapi ini soal antara tadi political will sempat disebut. Sebenarnya pihak sana pun bicara political will. Oke. Artinya ini soal kemauan dari yang berkuasa. Dan kita sebagai rakyat harus ngedorong itu dilakukan. Jadi yang pertama adalah begini. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis. Karena makan gratis juga menyedot triliunan. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Oke. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun gitu. Jadi yang kedua adalah soal makan biar urusan orang tua dan orang tua dikasih pekerjaan, maka urusan pendidikan hak asasi dasar yang Itu harus negara. dipenuhi negara. Ya, undang-undang jelas Dan mengatur itu. konstitusi, bukan Betul. cuma undang-undang, bahkan di atas undang-undang konstitusi menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah, maka wajib di situ disebutkan negara membiayai loh. Ya. Setuju. Nah jadi Ya. itu kan amanah. Negeri ini dibangun kemudian ada konstitusi itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Betul. Nah negara sekarang yang sedang berkuasa ya harus punya political will dan niat baik untuk mengerjakan itu dong. Nah jadi kalau MK memutuskan itu sudah sangat sesuai gitu. Nah sekarang tentu ada pihak-pihak yang kemudian takut dan seolah-olah merasa dirugikan. Siapa, Padahal ya terutama tadi ya
orang-orang yang mungkin selama ini juga menikmati gitu. Tentu tadi ya, sekolah tuh bisa langit dan bumi gitu ya, perbedaannya. Nah, lalu itu pokoknya kayak naik pesawat aja gitu. Kalau kita punya uang, ya beli yang bisnis. Kalau yang itu adalah ekonomi. Padahal pendidikan bukan seperti barang gitu. Jadi pendidikan itu hak dasar, hak yang harus dipenuhi negara. Setuju. Nah, sekarang kita perlu lihat data BPS. Lama belajar di Indonesia itu hanya 7,9 tahun. Artinya nggak lulus SMP dong. Dan sekarang fakta membuktikan bahwa tenaga kerja Indonesia yang saat ini sedang bekerja adalah didominasi lulusan SD. Jadi keputusan MK ini adalah untuk mendorong lama belajar tadi, sehingga setidaknya jadi lulus SMP. Ya, agak tetangga-tetangga kita udah kuliah nih, udah lulus SMA, tapi kita tuh masih di angka 7,9 lamanya belajar. Jadi belum lulus SMP bahkan. Jadi keputusan yang kami ini adalah sebuah sebuah terobosan besar, dan justru itulah negeri kita itu ya untuk maju itu betul soal pendidikan. Nah, sekarang kalau kita berbicara negara Eropa, misalnya, Eropa tetap punya sekolah swasta walau negara membiayai total. Jadi kira-kira hitungan rata-rata tidak semua negara sama adalah 10 berbanding 90. 90 itu negara yang biayai. Tapi 10 yaitu orang tua yang punya kelebihan seperti Pak Satriwan bilang. Pingin anaknya lebih dari yang standarnya negeri. Silahkan masuk swasta. Itu loh. Dan untuk itu akan jadi omon-omon sepanjang negara tidak membangun formulasi. Tapi akankah menjadi merusak asas keadilan tadi itu, Bu? Tidak akan. Justru adil kalau pendidikan itu standarnya sama dan berkualitas. Kalau tidak justru kok kita kalah dari swasta. Poinnya di sini. Poinnya di sini Boleh, nih. silakan Pak Lesbian. Nah, poinnya adalah gini. Negara menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang sama itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Pak? Tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana guru-gurunya mau digaji? Nah, makanya tadi bagaimana infrastrukturnya mau dibangun? Ini semua butuh Pak Desvian, mohon maaf. Bagaimana guru-gurunya digaji? Atau jangan-jangan guru-gurunya nggak siap digaji dengan angka yang negeri, begitu mungkin jangan-jangan? Loh, sangat siap. Sebenarnya kalau bagi sekolah-sekolah di bawah sangat siap. Standar gaji negara itu masih lebih bagus bagi sekolah-sekolah di tingkat yang bawah, kecuali di tingkat yang atas. Poin saya adalah, saya kira memandang dikotomi atau memandang pendidikan swasta yang berbiaya mandiri itu, lalu kemudian diputuskan melalui putusan MK untuk digratiskan, itu sesuatu yang lahir tidak dari kajian yang komprehensif. Kita harus memperhatikan kondisi sosiologis historis pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Ya, kenapa pendidikan dikelola oleh masyarakat itu muncul dan bertahan setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Pak Ubaid? Itu disebabkan karena memang negara belum bisa mengurus pendidikan itu secara mandiri sepenuhnya. Teman-teman ini menggugat, mengajak, persoalannya kan di situ. Begitu ya, justru yang tadi Bapak sebutkan itu sudah bertahun-tahun, bahkan 80 tahun merdeka belum. Ya sekarang saatnya, mari kita sekarang pun belum bisa. Pak, Ibu kan berdiri di atas hayalan kalau kayak begitu. Bapak, hayalan teorinya mudah memang. Oke, kita gantian ya, membandingkan Indonesia dengan negara Eropa. Oh tidak, saya tidak membandingkan. Penduduknya paling 30 juta, saya tidak wilayahnya paling membandingkan. ratusan ribu kilometer. Beda sama kita. Ini negara 6 juta kilometer persegi, penduduknya 287 juta. Oke, gantian ya, Pak. Nggak mungkin, negaranya negara saya mau jawab nih. Sebentar. Oke. Baik, boleh, silakan. Saya mau jawab ya, silakan. Ya. Sebentar, Mas. Satu, tidak ada yang membandingkan. Saya kembali kepada value, nilai-nilai dasar kemanusiaan bahwa hak asasi pendidikan adalah hak mutlak yang harus dipenuhi negara di seluruh dunia, begitu kok. Itu satu. Yang kedua adalah sekarang setelah keputusan MK, negara harus punya political will. Duduk dong, duduk bersama menteri terkait, mari bikin formulasi. Gimana hitungannya? Tadi yang disebutin, harus turun dong jadi undang-undang dan lain-lain. Bikin pedomannya. Mana kategori sekolah swasta yang begini, mana? Jadi bikin kalau mau dibuat, prioritas. iya dong. Jadi, oh ini perlu begini, oh ini. Jadi hitungannya misalnya, sekolah yang tadi kita sebut super mahal itu. Nah, seandainya mau dipertahankan, apakah betul nih super mahalnya sampai kayak gitu? Bahkan masuk TK itu bisa
hampir 100 juta gitu ya. Sementara masuk perguruan tinggi negeri itu kan, nah ini urusan yang berbeda. Oke. Tapi menurut saya satu, political will-nya harus segera dibangun. Ya. Jadi semua mari duduk bersama. Kayak tadi disebutnya sekolah rakyat mau bikin itu, emang itu amanah konstitusi. Kalau mau memberikan pendidikan pada anak dengan kemiskinan ekstrim, ya ini mulai Oke. saat ini. Oke, gitu. Pak Satriwan, Lah, Pak Satriwan. pendidikan ini gitu loh. Pak Satriwan. Jadi ini kan soal sekali lagi political will, mari dihitung bersama. Oke. Menteri-menteri itu kan punya staf-staf dan punya jajaran. Oke, Mbak Eno. Itu Boleh, ya. boleh, Bang. silakan. Memang selama ini kenyataannya secara sosiologis gitu ya, sekolah swasta kita kan ada 3 klaster tadi kan ya. Iya. Saya sepakat ketika sekolah swasta yang diintervensi atau yang digratis itu misalnya yang klaster ketiga atau yang kedua. Dan memang mereka juga butuh gitu kan. Sedangkan yang klaster pertama tadi justru mereka sudah membantu negara selama ini kan. Tidak membebani negara dan tidak dapat dana bos. Iya. Yang kedua terkait dengan dana bos. Dana bos itu kan sangat terbatas sekali. Siap-siap aja. Justru ketika standarnya itu disesuaikan dengan dana bos atau standarnya sesuaikan dengan standar negeri, ini akan mengganggu tata kelola sekolah swasta itu sendiri karena intervensi negara terlalu jauh, terlalu dalam ya kepada semua sekolah. Yang namanya keadilan itu kan tentu tidak sama pukul rata semua gitu ya. Even di negara komunis sendiri di Cina itu silakan dicek, itu tetap ada sekolah-sekolah swasta yang betul-betul menjadi pilihan orang tua murid. Oke. Karena apa? Orang tua menilai program atau kurikulum atau fasilitas yang diberikan oleh negara kepada sekolah negeri atau sekolah swasta yang gratis itu dianggap tidak berkualitas gitu. Nah itu juga yang membuat kekhawatiran kita ketika intervensinya terlalu jauh, terlalu dalam, memukul rata, semua sekolah itu sama dengan standar yang sama gitu ya. Standarnya itu justru dalam implementasinya akan berbeda-beda. Kualitas guru aja berbeda di kita, walaupun dalam konteksnya tetap di bawah. Kemudian kurikulum gitu ya, kemudian program-program gitu. Dan ada juga, ini penting juga, kita supaya tidak lupa dengan sejarah. Sekolah-sekolah swasta yang sudah ratusan tahun di bawah NU, di bawah Muhammadiyah, di bawah Katolik, ya kan di bawah Kristen gitu kan dan seterusnya agama-agama yang lainnya gitu. Yang mereka itu sudah berkontribusi. Nah, saya memandang mereka-mereka ini juga di Badan Musyawarah Perguruan Swasta juga menganggap ini juga tidak realistis Oke. untuk dipukul rata Ya, semua. Oke, saya sebentar, Mas Ubed. ada perhitungan ya. Gimana? Iya, jadi kami ya mengkaji, memang tidak menyamaratakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Oke. Kita lupakan sekolah negeri karena sudah gratis. Ya. Gaji gurunya sudah sejahtera semua. Sementara di sekolah swasta gaji gurunya 100.000, 200.000. Ya menyengsarakan, karena itu ditingkatkan pembiayaannya. Katakanlah kalau selama ini cuma 900 jadi 9 juta. Yang selama ini 1 juta jadi 10 juta. Oke.